Nah ini ada Oma, salam kenal Oma, bisa diperkenalkan? Nama saya Yena. Ibu Yena, Ya, bisa ceritakan? Ibu Yena. Iya, ada pengalaman tentang stroke nggak Oma? Saya nggak ada stroke, tapi bapak saya yang stroke. Oke. Jadi bapak saya itu tuh kebetulan tugas sama Jenderal siapa ya lupa deh saya tuh ke Cirebon. Nah di Cirebon itu memang beliau itu sebetulnya ada riwayat tekanan darah tinggi, cuman darah tinggi. tidak termonitor dengan dokter. Oke. Sekali ke dokter sudah dikasih tahu bahwa beliau itu kena tekanan darah tinggi, tapi tidak mau rutin untuk kontrol ke dokter, bahkan minum obat. Oke. Ya. Ya. Jadi begitu tugas ke Cirebon bersama Jenderal siapa sih ya lupa ya. Rombongan ke Cirebon itu, nah kebetulan kan bapak saya itu sebagai ajudan ya, ajudan untuk menyampaikan acara di Cirebon. Nah setelah menyampaikan itu beliau makan sate kambing dan kebetulan beliau itu senang juga minum bir. Oh, Nah, jadi udah punya darah tinggi, nggak minum obat? Tidak minum obat. Oh, terus makan sate kambing dan minum bir. Oh iya iya. Nah dipikir badannya rada-rada nggak enak, dipikir masuk angin. Jadi dia minumin bir itu biar maksudnya enak, biar gitu segar. ya, biar segar nggak taunya. Iya. Begitu masuk di kamar, kan itu di kamar dia tidurnya sendiri, tidak sama temannya. Jadi masing-masing tidur sendiri. Nah tidur sendiri itu nggak bangun-bangun sampai pagi. Akhirnya rumboynya itu rumboy itu datang ke kamar karena di telepon sama Jenderal siapa sih saya lupa deh itu bilang Pak Anwar kok belum datang ya, udah jam segini sedangkan kita ada rapat yang mesti disampaikan. Kita sudah nunggu di ruang rapat gitu. Ternyata nggak turun-turun, akhirnya rumboynya datang ke kamar bapak saya, digedor-gedor tidak dibuka. Akhirnya dari pihak hotel ambil kunci serep, dibuka, bapak saya sudah stroke, sudah nggak sadar. Oh, serangan stroke-nya sudah ya. Udah nggak sadar. Langsung saat itu bawa ke rumah sakit Gunung Jati ya di Cirebon itu. Dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, semuanya diperiksa, udah kena ke kepala ya, otak pembuluh darah pecah. Oh pecah, oh hemoragik ya, pecah. Ya, pecah di otak. Terus malam itu juga dikirim, kami ditelepon dari asistennya Jenderal siapa itu kalau bapak kena serangan stroke dan mau dikirim ke RSPAD. Langsung malam itu kami disuruh nunggu di ruang IGD ya, instalasi gawat darurat di RSPAD untuk menyambut kedatangannya bapak saya itu untuk serah terima ya. Begitu bapak saya datang, betul saya lihat bapak saya udah nggak bisa apa-apa. Tapi ketika saya dekati, saya pegang tuh dia ada keluar air mata, mungkin ada rasa masih juga ada kan ya, reaksi. masih ada rasa. Beliau masih komplit tuh pakai cincin ya, pakai jam ya, pakai jam. Gaya lu dia jamnya itu Rolex, terus cincinnya tebal gitu. Nah terus begitu saya ambil itu, sepertinya dia berasa lo barang itu diambil itu, dia motah gitu. Begitu saya sebutin namanya, aku Yeta, copot ya, masuk rumah sakit nggak boleh pakai barang-barang yang berharga. Itu langsung dilepas. Begitu malam saya dapat kabar dari dokternya, besok bapak saya harus operasi. Oh operasi kepala berarti? Ya. Tapi memang sudah disampaikan operasi otak itu tidak menjamin ya 50-50. Nah terus ya keluarga mau nggak mau ya yang terbaik aja gimana. Akhirnya operasi bapak saya, katanya dalam 3 hari ini setelah operasi itu kalau memang ada reaksi kesembuhan, ada kesadaran yang baik berarti bisa bagus, tapi kalau tidak ada ya berarti ya tetap seperti itu.
Nah, yang menjadi kekecewaan saya di rumah sakit RSPAD pada waktu itu, saya melihat sendiri itu bapak saya kan masih dipakein alat bantu semuanya itu. Oke. Nah, pakai alat bantu habis operasi itu, pas saya datang jenguk bapak saya itu, alat bantunya dicopot sama suster itu. Nah, saya tanya, loh kok dicopot? Suster, kan bapak saya belum sadar. Saya bilang, gantian Bu, alatnya cuman sedikit di sini. Oh, itu tahun berapa tuh, Oma? Tahun 98. Oh, tahun 98 itu. Tahun 98. Terus karena alatnya cuma sedikit Bu, gantian. Yang lainnya juga perlu. Zaman itu alat ya, 98. Iya. Nah, waduh, saya udah mau marah bagaimana ya. Bener dicabut, gak berapa lama bapakku meninggal. Oh, jadi alat itu alat pernapasan ya? Mungkin alat bantu pernapasan. Memang waktu itu kondisi rumah sakit juga belum sebagus sekarang. Banyak, banyak yang sakit ya. Mau bilang apa kalau udah begitu ya udah terpaksa. Oh, jadi bapak itu memang sudah punya darah tinggi ya? Riwayatnya ada. Tapi minum tinggi. Obat? Tidak. Minum obat nggak minum? Tidak minum karena dia pikir aku nggak apa-apa. Dan makan belum bisa dikontrol loh. Ya makan. Apalagi tentara. Enak itu. Ada. Maunya makan enak itu bapak saya. Oh. Ya. Oma ada pesan nggak buat para stroker dan para subscriber dan viewer yang masih sehat nih? Harus apa nih? Ini Oma ini usia berapa sekarang Oma? 67. 67. Tapi masih jadi instruktur tarian ya? Line dance. Oh, line dance. Oma ada rahasia nggak? Bisa sesehat Oma di usia ini masih bisa aktivitas gitu Oma? Mungkin sama ya sama bapak ibu yang lainnya. Yang penting itu kita olahraga ya, makan dikontrol ya, pikiran terkendali, betul, yang penting happy. Oh, pikiran happy, harus bahagia ya. Betul. Ya biasalah manusia nggak mungkin kan lepas dari masalah. Nah pasti ada masalah. Betul. Tapi kalau kita mau lepasin ya udah kita yang penting happy, kita olahraga. Itu nomor 1. Banyak minum. Kemarin kan di pesannya sama dokter juga harus banyak minum. Tapi kalau seusia kita nih udah nggak bisa terlalu banyak, sampai 3 liter itu udah nggak. Jadi ya secukupnya kita konsumsi minuman. Jangan sampai kita kekurangan air putih, itu aja. Baik. Dokter sih seperti itu. Terima kasih Oma Yeti ya. Yeta. Terima kasih pesannya. Tuhan berkati. Salam stroker harus bahagia. Semangat dan mau sehat. Terima kasih. Ya, harus kembali ke diri sendiri. Ya.